Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang soal P3K, yaitu manajerial. Nah, ini adalah soal yang saya dapatkan dari tim-tim terpercaya yang akan saya berikan kepada kalian secara gratis. Nah, kita lanjut ya. Soal yang pertama, planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harold Corns, E. Georgette Elteri. Soal kedua, jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, dan E. Manajemen tingkat bawah. Soal ketiga, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Soal nomor 4, menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen, personalia, produksi, keuangan, pemasaran, atau administrasi. Soal kelima, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, E. Personalia. Soal keenam, salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi para pekerja, E. Bertanggung jawab pada middle management. Soal yang ketujuh, prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Soal ke-8, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, dan E. Personal. Soal ke-9, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan organisasi dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, spesialisasi dalam melakukan tugas, merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Oke, selanjutnya akan kita bahas soalnya satu persatu. Nah, kita akan jawab yang pertama, jawabannya adalah menurut Sondang P. Siagian, yang mana dia membagi fungsi-fungsi manajemen atas beberapa bagian, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pemberian motivasi atau motivating, pengawasan atau controlling, penilaian atau evaluating. Jawaban nomor 2 adalah D. Manajemen puncak. Tingkat manajemen puncak memiliki hak penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM atau General Manager, CO, Chief Executive, dan Presdir atau Presiden Direksi. Lanjut, soal nomor 3, jawabannya adalah E. Interpersonal. Secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berrelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu.
Soal yang keempat jawabannya adalah C, keuangan. Fungsi utama seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta dari mana modal akan diperoleh. Nomor 5, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah, jawabannya adalah C, lower management. Manajemen ini pertama, dalam kurung low level management, adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Nomor 6, jawabannya adalah B, menetapkan kebijakan operasional. Jadi tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Lanjut nomor 7, jawabannya adalah C, organizing. The right man on the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional. Lanjut nomor 8, jawabannya adalah pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut pemimpin yang otoriter. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan. Nomor 9, jawabannya adalah E, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Menurut Robert Epcot, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan teknis. Nomor 10, jawabannya adalah A, coordinating. Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi.